Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dengan NIM 1053 31 10 10 23. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori konstruktivisme. Yang pertama, pengertian konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme merupakan salah satu teori belajar yang menekankan bahwa pengetahuan tidak dapat diberikan secara langsung dari guru kepada peserta didik, melainkan harus dibangun sendiri oleh peserta didik melalui proses aktif dalam memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang mereka dapatkan. Dalam kata lain, belajar dipandang sebagai proses konstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, prinsip dasar teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik. Prinsip utama konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan secara utuh dari guru kepada siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi harus membangun sendiri pemahamannya. Proses ini terjadi ketika siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang kedua, belajar bersifat aktif dan konstruktif. Dalam konstruktivisme, belajar dipandang sebagai proses aktif. Peserta didik harus terlibat langsung dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencoba, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Aktivitas tersebut membantu siswa membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman memiliki peran penting dalam proses konstruksi pengetahuan. Setiap individu memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda, sehingga pemahaman yang dibangun juga dapat berbeda. Pengalaman tersebut menjadi dasar dalam menginterpretasikan informasi baru. Keempat, pembelajaran bersifat sosial. Konstruktivisme juga menekankan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melalui interaksi sosial. Siswa belajar melalui komunikasi dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Interaksi ini membantu siswa memperluas wawasan dan memperbaiki pemahaman yang keliru. Kelima, guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran konstruktivisme, peran guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator. Guru bertugas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan arahan, serta membantu siswa dalam menemukan konsep secara mandiri. Keenam, pembelajaran bersifat kontekstual. Prinsip lain dari konstruktivisme adalah pembelajaran harus dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Pengetahuan akan lebih mudah dipahami jika dikaitkan dengan situasi yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ketujuh, pengetahuan bersifat dinamis. Dalam konstruktivisme, pengetahuan tidak dianggap sebagai suatu yang tetap, tetapi dapat berubah dan berkembang seiring dengan pengalaman baru. Siswa dapat merevisi pemahaman mereka jika menemukan informasi baru yang lebih tepat.
Penerapan konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Penerapan konstruktivisme dalam proses pembelajaran menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi lebih sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menemukan, memahami, dan mengembangkan konsep-konsep pembelajaran. Yang pertama, peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang kedua, peran peserta didik dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, strategi pembelajaran konstruktivisme. Yang keempat, langkah-langkah penerapan konstruktivisme dalam. Yang kelima, kelebihan dan tantangan penerapan konstruktivisme.